Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andang Yulianto. Hari ini saya ingin berbagi tips cara mengganti filter udara Supra GT-R 150 ya. Nah, pastikan teman-teman beli yang asli ya. Nah, kayak gini ya. Ini kodenya 17210x56 ya. Ini ori asli, pastiin yang asli agar performa motor kita tetap terjaga ya. Harganya sekitar 65.000. Nah, kenapa harus yang asli dan kenapa filter itu harus diganti ya? Atau bengkel-bengkel kan biasanya udah bisa dicuci atau disemprot gitu ya. Nah, filter motor-motor sekarang itu beda dengan tipe filter motor-motor dahulu ya, yang pakai busa yang bisa dicuci. Nah, sekarang itu filter-filter sekarang motor-motor injeksi itu sudah menggunakan filter kering ya. Ya, di situ ada namanya elemen, salah satunya yang namanya viscous element. Nah, itu berfungsi untuk menyaring udara. Nah, kalau kita semprot atau kita cuci itu justru akan merusak si lapisan elemen viscous tadi. Jadi membuat si filter udara itu menjadi tidak maksimal. Bisa jadi lebih mampet atau terlalu plong ya. Nah, menyebabkan kalau terlalu plong ya debu akan masuk ke dalam. Nah, ini ya. Perhatian, nggak boleh disemprot. Ya. Nah, ini kondisi filter yang udah 6.000 km ya, nih kayak gini, kotor kayak gini ya. Tuh. Tapi coba kita lihat. Nah, dalamnya bersih. Nah, kayak gitu ya. Jadi walaupun luarnya kotor, dalamnya tetap bersih. Berarti penyaringannya maksimal. Jadi jangan disemprot ya, atau jangan dicuci. Tadi seperti ditutupnya harus ganti baru. Nah, usahakan kalau ganti baru ya yang ori AHM. Supaya apa? Karena motor injeksi itu kan sebenarnya free maintenance ya, sebenarnya dirancang untuk free maintenance. Jadi beda dengan motor karbu yang tiap bulan karbunya harus cuci karena kotor, mampet. Nah, kalau untuk motor-motor injeksi itu free maintenance. Tapi sebagai gantinya kita harus ganti filternya. Nah, ini ya. Ini yang ini masih baru, bersih, warnanya putih. Tadi udah sangat coklat ya. Tuh, dalamnya sama hijau. Tapi coba lihat. Ini putih ya atasnya. Nah, ini kodenya. Aduh, nggak kelihatan. Nah, ini 17210x56 ya. Seperti tipe mesinnya K56. Nah, oke. Pastikan saat memasang, nah ini kan ada alurnya ya. Kita pasang secara pas. Pastiin pas ya. Jangan sampai nggak pas, nanti akan ada rongga. Nah, itu berpotensi masuk debu. Oke. Udah pas, kita tutup dengan penutupnya ya. Oke, kembali lagi ke tadi filter tadi ya. Kenapa kita harus berkala mengganti filter? Karena kalau filter itu sampai mampet, tentu akan membuat performa motor itu akan turun ya. Jadi ketika terjadi proses pembakaran itu harus ada 3 unsur, yaitu 1 unsur udara, 2 unsur bahan bakar, dan ketiga ada unsur panas. Nah, bahan bakar sudah disuplai oleh bensin, panas oleh busi. Nah, yang ketiga nih harus ada unsur udara atau O2. Nah, kalau sampai udara yang dihisap itu tidak maksimal, berarti setiap molekul bensin itu tidak mendapatkan 1 molekul udara, sehingga pembakarannya tidak sempurna. Kalau pembakarannya tidak sempurna, tenaga yang dihasilkan tentu tidak maksimal. Kalau tenaga yang dihasilkan tidak maksimal, tentu motor juga loyo. Kalau loyo, kita tetap pengen tenaga maksimal, akhirnya kita membetot gas maksimal, akhirnya jadi boros. Nah, kalau nanti filter ini teman-teman lubangin ya, biasanya kalau teman-teman ya, bengkel itu ya, kalau ownernya nggak punya duit dilubangin, nah itu juga berbahaya teman-teman ya. Nanti beresiko debu itu masuk ke dalam throttle body, nanti bisa merusak sensor langsam, bisa merusak TPS ya. Jadi
kalau bisa diganti. Lebih parah lagi kalau nanti masuk ke liner ya, bisa merusak boring ataupun bisa ganjel di klep. Nah, kalau ganjel di klep karena kita motor-motor sekarang itu adalah motor-motor dengan kompresi tinggi ya, itu rawan bocor kompresi atau ngempos. Oke, sip, mantap. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.